Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja menemui seorang ketua Pradi Merah Wates Kulon Progo, Mas Dadang Deni Permono ya. Dani Purnama. Oh, Purnama, Dadang Deni Purnama SH. Dengan Mas Dadang ini saya ingin bertanya karena beberapa waktu yang lalu mahasiswa UGM banyak yang berdemo mengatakan bahwa praktek hukum di negara kita ini, di Indonesia itu masih dipraktekkan secara hipokrit. Saya akan banyak bertanya kepada Mas Dadang. Selamat berjumpa Mas Dadang. Ya, selamat sore. Mas Dadang, Siap. ini terus terang saya sangat tertarik karena Anda berprofesi sebagai advokat dan sudah malang melintang kemana-mana. Bahkan Anda sekarang sebagai Ketua Pradi Merah Kulon Progo ya? Ya. Karena saya dengar Anda juga pernah ngepra KPK itu ya? Yes. Seperti apa Mas Dadang? Tadi yang saya sebutkan bahwa hukum kita itu masih dipraktekkan secara hipokrit, menurut Anda seperti apa? Kalau bicara hukum itu mesti dipilah antara sistem hukum itu sendiri, artinya regulasinya, Ya, dengan pelakunya, ya kan? ya. Kalau kita bicara sistem regulasinya, itu menurut saya selama ini oke, bagus gitu loh. Karena sebenarnya dalam sistem hukumnya itu kan sudah disiapkan beberapa mekanisme ketika ada penyelewengan itu harus bagaimana seperti Ya, itu. ya. Nah mungkin kalau yang dikatakan hipokrit itu atau berpura-pura itu tadi, mungkin menurut saya bukan sistem hukumnya, tapi oknum pelakunya yang melakukan itu. Karena terlalu banyak lalu kelihatan seperti sistemnya ya, Pak? Betul, karena ini kan masif ya, Iya, gitu masif. loh. Karena Masif terstruktur. masif dan terstruktur Iya. sehingga seolah-olah Ya. itu sistem hukumnya yang hipokrit, padahal oknum pelakunya. Gitu loh. Ya. Karena mereka kan pasti punya tendensi sendiri-sendiri toh. Karena sistemnya selama ini menurut Anda sudah bagus itu ya? Sejauh ini, selama ini sistemnya bagus. Menurut saya bagus. Ya. Karena lembaga pengawasannya semuanya ada ya? Iya, betul. Karena banyak di beberapa instansi itu kan sudah disiapkan lembaga pengawasan masing-masing. Ya. Ketika misal di internal kepolisian itu ada namanya Propam, kemudian di kejaksaan dan kehakiman pun sama aja. Ada dewan kehormatan, ada dewan pengawas, seperti itu. Tinggal kita sebagai kalau saya mungkin advokat itu tinggal mau memanfaatkan itu apa enggak gitu. Kalau kita lihat itu ada ketidakberesan di situ dalam praktek hukumnya, ya kita manfaatkan itu toh. Sebenarnya gitu. Tapi yang dirasakan masyarakat kan kalau memang itu terstruktur, itu kalau memang lalu melibatkan semuanya seperti apa? Kalau ada istilah mungkin tadi kita ngobrol di luar itu mereka keroyokan itu loh, artinya. Oh iya, jadi atas sampai bawah. Jadi mungkin yang dirasa oleh masyarakat itu begini, mungkin ya. Ya. Selama ini kan saya juga ada beberapa klien ya. Yang awalnya melakukan, kalau kita bicara pidana nih, yang awalnya melakukan suatu pelaporan. Cuman tidak direspon dengan baik mungkin, kan? Nah, ketika dia datang ke kami, kita dampingi, itu baru mereka respon. Mungkin seperti itu. Jadi masyarakat mengklaim bahwa kalau lapor ke sana itu percuma, seperti itu. Kalau nggak didampingi, ya karena itu tadi terstruktur tadi, oknum itu sudah terstruktur gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang institusinya bagus kok. Karena saya kan berperkara tidak hanya di satu tempat ya. Ada beberapa tempat yang menurut saya mereka sangat-sangat bagus kok. Menerima, mengapresiasi laporan klien, kemudian menindaklanjuti, itu bagus banget kok.
Tapi kesannya, terutama saya juga, karena kan saya juga banyak mengcover peristiwa kriminalitas termasuk hukum ya. Itu kesannya lembaga-lembaga pengawasan yang ada di institusi itu hampir semuanya mandul, Mas. Artinya kan kerja mereka kan tidak pernah tercover keluar bahwa ini sudah dilakukan pengawasan yang baik dan sebagainya. Artinya sepi-sepi saja gitu loh. Itu menurut Anda seperti apa? Enggak, yang saya rasakan selama ini ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya mendampingi klien berhubungan dengan mereka itu ketika kita ada ketidakberesan di satu titik, kita melakukan pelaporan, mekanisme kita jalankan itu menurut saya itu mereka jalan juga ya. 80-90% jalan kok. Oh gitu ya. Jalan kok. Dan ini ya diingat itu tidak pakai uang loh ya. Tidak pakai uang loh ya. Kita murni melaporkan tanpa biaya apapun. Itu mereka jalan kok. Bahkan kita melaporkan ya. Saya pernah diundang sidang etik kok dengan mereka. Itu tanpa biaya kok. Mereka datang. Itu dari Mabes loh. Datang kok. Iya. Menurut Anda kalau situasinya tadi masyarakat merasa, karena selama ini kan mulai dari penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, kemudian kalau kita lapor kehilangan sapi malah kehilangan sekalian kandangnya, sekalian itu kan sudah omongan sehari-hari gitu loh. Itu menurut Anda itu ada solusinya nggak itu? Mungkin gini, yang selama ini juga dari teman-teman penegak hukum yang lain ya. Mungkin selama ini ada beberapa unsur ya. Kalau saya bilang bicara unsur atau jadi ketika kita melaporkan kan mesti harusnya ada bukti, ada saksi. Itu mungkin yang tidak bisa terpenuhi. Sehingga dari pihak dari teman-teman kepolisian pun mungkin keberatan. Misalkan tadi kehilangan sapi, misalkan Pak kehilangan sapi, nah kan tidak serta-merta polisi akan menindaklanjuti tanpa sapinya kayak apa, posisi kandang di mana dan sebagainya. Itu kan pasti ada kronologi yang harus ditindaklanjuti gitu loh. Kalau kemudian tadi dikatakan kehilangan sapi yo malah jadi kehilangan sapi sak kandang ya mungkin itu kan bicaranya ke oknum ya. Bukan ke sistem hukum loh. Ke oknum gitu loh. Ke oknum mungkin ketika laporan kalau orang Jawa bilang dilalah ketemu oknum yang tidak beres sehingga ya laporan sapi kehilangan sapi satu akhirnya kegeret sapi sak kandang kan gitu. Itu mungkin karena oknum. Tapi sejauh ini saya kok tidak merasakan itu gitu loh. Jadi klien-klien saya bahkan ini sedang ada berjalan nih perkara yang mereka nggak mampu melaporkan tindak pidana, kemudian direspon dengan baik kok. Bahkan diturunkan, karena ini kebetulan anak di bawah umur ya, diturunkan psikolog itu juga gratis. Kemudian ada pendampingan dari dinas sosial juga gratis, tidak keluar biaya sama sekali. Sejauh ini bagus kok. Oke, terakhir Mas, sekarang kalau faktanya sekarang misalnya seperti ketua KPK jadi tersangka sekali itu gimana ini? Itu tadi kembali kepada oknum kan, oknum ya. Jadi kalau lembaga KPK-nya, karena saya juga pernah berurusan dengan mereka ya. Ketika ada pemeriksaan di KPK, saya tidak bicara oknum ya ini ya. Kita bicara sistem yang ada di KPK. Pemeriksaan itu dilakukan dengan ketat bagus. Bahkan mereka tidak ada membuka celah untuk misal nih mau begini ada biaya berapa tidak. Kalau kemudian saat ini kemudian ketua KPK-nya jadi tersangka atau kemarin kan ada wamen juga tersangka, itu kan oknum, tidak bisa ketua KPK terus digebiah-uyah lah bahwa KPK jelek, tidak juga, itu oknum oknum. Karena so far saya berhubungan dengan mereka, Mabes itu juga respon bagus banget kok. Artinya yang baik-baik juga masih banyak oknumnya ya. Banyak. Oknum yang baik atau oknum yang baik banyak. Jadi kalau tadi dikatakan
kalau ibaratnya pisau tuh tajam ke bawah tumpul ke atas, enggak juga. Saya pernah ada klien setara nih, setara. Ibaratnya kalau kita bicara duit, sama-sama punya duit mungkin ya. Ya karena temennya lebih banyak dia oke. Kan, kebentur saya pernah. Tapi kan itu dengan sekelompok oknum ya. Bukan terus institusinya yang disalahkan, tidak. Oke Mas, sementara sampai di situ dulu. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Baik. Terima kasih Mas. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.